Akibat daripada kebodohan yang saya lakuin, nggak naik kelas, udah pasti. Dari nggak naik kelas itu, ujung-ujungnya dikeluarin. Habis dikeluarin, bukannya berubah, malah lanjut masuk kantor polisi. Mohon maaf, tidak hanya sekali, berkali-kali. Masuk kantor polisi, cacat. Masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, masukin anak orang ke rumah sakit. Mohon maaf, nyawa melayang. Dari pihak saya melayang, dari pihak orangnya melayang juga. Apakah itu kebanggaan? Tidak. Cuman saya memberitahu itu adalah kemirisan yang akan Anda rasakan ketika Anda melakukan hal-hal yang saya lontarkan seperti ini. Untuk diri saya sendiri 15 tahun ke belakang, Gezi, jangan pernah berhenti untuk berjuang menjadi lebih baik. Kelak suatu saat nanti kamu akan mengedukasi ratusan ribu orang, dan kelak suatu saat nanti kamu harus percaya bahwa kamu akan menjadi Bapak Majapahit. Perkenalkan, nama saya Gezi Fajar Gemilang, namun biasa dipanggil Gezi. Umur saya 29 tahun. Saat ini saya dikenal sebagai Bapak Majapahit ya. Profesi saya saat ini, saya sedang aktif menjalani pekerjaan di bidang fitness ya, sebagai fitness influencer dan content creator, baik di gym, fitness, maupun healthy lifestyle. Terhitung dari tahun 2008 sampai tahun 2023, saya tuh menjalani kehidupan yang bisa saya sebut tidak layak atau tidak seperti manusia-manusia dan anak-anak pada umumnya. Bukan berarti saya tuh bangga ya, namun saya harus ngasih tahu bahwa itu adalah kenaifan diri saya. Saya hidup dalam sebuah kehidupan yang berandal, atau bisa dibilang anak tongkrongan yang kerjaannya hanya membuat kerusuhan aja di jalan. Saya memilih SMP tentu yang sangat berprestasi pada saat itu, yaitu SMP 11 Jakarta. Itu terletak di Jakarta Selatan, daerah Majestic. Yang memang di antara anak-anak yang berprestasi tersebut, ada juga anak-anak yang gemar untuk nongkrong, gemar bermain, gemar melakukan tindakan-tindakan kebodohan atau kriminal kecil, seperti contohnya merokok, minum-minuman keras, dan tawuran-tawuran kecil. Nah, secara sengaja atau tidak sengaja, saya mencoba-cobalah hal tersebut. Dan entah kenapa menemukan sebuah titik dengan saya nongkrong, dengan saya tawuran, dengan saya ngelakuin kejahatan-kejahatan kecil, dan saya malah berlarut di sana. Dan kebetulan pada saat saya nyoba nongkrong sekali, dua kali, saya justru menemukan hal baru, atau menemukan itu dia, kenyamanan yang sebenarnya, maaf ya, buang-buang waktu, bisa sebutlah. Bisa dikatakan yang paling kecil berawal dari ya sebenarnya nongkrong. Nongkrong itu menurut saya bukan kenakalan yang sebagai tindak kriminal, namun apabila memang berlarut ya itu bisa menjadi kriminal. Contohnya dari nongkrong itu kan sebenarnya membuang waktu. Nongkrong sebentar, sejam 2 jam mungkin masih dikatakan wajar. Namun apabila sudah nongkrong sampai larut malam, tidak pulang, bahkan sampai jam 2, jam 3 pagi masih pakai seragam sekolah, justru malah membesarkan tujuan nongkrongan kita nih mau apa. Contoh nih hari ini, maaf ya, kita mau nyerang sekolah mana? Contoh hari ini kita mau beli minuman apa nih untuk kita tenggak? Hari ini kita mau PT-PT mau beli, maaf ya, narkoba apa untuk kita hisap atau kita gerus lah. Di tongkrongan tuh ada dunia yang jauh lebih kejam menurut saya. Saya bisa menyatakan ini karena saya pernah ngerasain. Dan anak-anak tongkrongan yang denger ini pasti sepakat dan sebaiknya harusnya udah berubah. Kejadian pertama kali saya mencoba untuk tawuran lah ya, di kelas 2 SMP. Itu mungkin awalnya hanya lagi-lagi ikut-ikutan aja. Karena saya melihat rekan saya atau teman saya kayak, kok dengan dia, maaf ya, ngelakuin tawuran, pada saat itu dianggap keren banget pada saat itu ya. Dan saya malah bodohnya, naifnya terinspirasi. Saya malah merasa, gue harus lebih hebat dari dia. Kalau dia kemarin bisa, maaf ya, ngenain orang di bagian kepala, gue harus lebih parah. Supaya, maaf, nama saya lebih dianggap lagi oleh teman-teman lainnya. Itu yang terjadi. Jadi tawuran atau keributan antar sekolah ini sebenarnya awalnya terjadi bukan karena hal yang disengaja. Karena mungkin sedikitnya angkutan umum, jadi mengharuskan para pelajar ini naik angkutan umum secara bersamaan. Nah, mulailah sedikit gesekan. Oh, ini sekolah mana, sekolah mana. Awalnya hanya lempar-lempar batu. Namun turun-temurun, yang tadinya tawuran itu tidak disengaja, yang tadinya saya berangkat sekolah harus melewati orang-orang tersebut, malah dicari. Nah, itu yang menjadi sangat bodohnya. Sekolah kami waktu itu masih cemen senjatanya, masih yang beli di pasar Bayoran, cuman kayak, maaf ya, celurit yang buat ngasah rumput.
itu kan pendek gitu ya, kalau jangkauan panjang susah. Akhirnya putusin cari tukang las. Kita coba beli besi di pengepul besi bekas, kita gepengin, kita ketok di rel kereta api itu, besi dipanjangin, nah itu diketok sampai bengkok gitu, rame-rame. Udah kebentuk, kita bawa ke tukang las di Gerinda. Kalau tukang lasnya nggak mau, maaf, waktu itu misalnya ya lu mending ngelayanin atau diacak-acak tempatnya, maaf waktu itu. Jadi ya mau nggak mau dilayanin sama tukang las. Perjalanan berkelahi dengan orang yang mengakibatkan banyaknya luka di tubuh saya, sangat banyak sekali. Dari mulai ini, tangan saya itu robek, dari mulai 1 titik, 2 titik, 3 titik, ini sangat banget sakit. Dan juga ini robek dari sini sampai sini semuanya. Ini benar-benar udah nyantol, kelingkingnya tinggal ditarik itu putus. Lalu yang saya ingat ya, rahang saya kena juga, saya lupa miring kiri atau kanan. Dan di punggung saya juga kena. Intinya banyak luka yang mengakibatkan darah itu benar-benar nyemprot-nyemprot keluar ya. Saat itu yang saya pikirkan, saya harus berlari menyelamatkan diri dari kejaran polisi waktu itu ya. Kejadian di dekat kolam renang Bulungan. Saya berlari ke sana, kondisi malam hari, jam 9 ke atas. Karena saya merasa di kolam renang Bulungan itu sepi, sudah tutup ya, saya masuklah ke pepohonan dekat situ. Beristirahat sebentar, yang ternyata malah ngebuat saya tidak bisa mencari bantuan karena itu tempat bisa dibilang nggak dilewatin orang. Saya di situ bingung mau bagaimana. Handphone saya waktu itu masih BlackBerry di kantong sebelah kanan. Saya mau mengambil pun nggak bisa, sakit banget. Saya udah gini-giniin, tapi nggak bisa. Saya harus gimana nih? Saya buat duduk di pohon nggak kuat, saya buat tiduran nggak kuat. Yaudah, saya benar-benar oke, maaf ya, gue meninggal, gue tidur. Saya lupa apa yang terjadi, saya tidur dengan sakitnya itu udah bener-bener bukan sakit yang biasa lagi. Jadi tulang bener-bener kelihatan gitu loh. Dan darah tuh terus mengalir, karena kan kebuka ya. Tiba-tiba saya mendengar suara 2 orang, laki-laki dan perempuan. Saya sedikit bangun, agak sempoyongan, bangun dari tidur begini. Ternyata ada 2 anak berandalan atau sebutannya anak pang ya, sedang membersihkan luka saya. Dengan paniknya, yang satu manggilnya, bang ini gimana? Yang satu manggilnya adek atau apa ya. Udah kita bersihin dulu. Kata yang perempuan ini, nanti kita dikira kita yang mati, ini anak orang mati nih. Udah tinggalin. Tapi akhirnya mereka berdua memutuskan buat nyelamatin saya. Dia beli, lari, nyari warung, aqua gelas, disemprot, das ke luka saya. Digini-gini sama tangannya. Wah, itu benar-benar sakit banget, tapi saya pasrah. Akhirnya saya bisa ngomong, dan saya minta ke beliau cari mobil yang berhenti atau motor yang berhenti. Dengan keadaan saya berdiri seperti ini, dibopong oleh anak pang tersebut, kiri kanan, semua darah, baju robek-robek. Siapa yang menolongin? Mungkin kita melihat seperti itu pun takut. Gimana nanti kalau mati di mobil saya? Kalau mati di motor saya? Ada beberapa, sebutlah taksi, berhenti. Udah mau dibuka pintu, pas ngeliat saya, kabur. Nggak jadi, takut. Saya nggak nyalain beliau ya. Mungkin memang itu yang harus beliau lakukan ya. Atau mungkin memang seharusnya saya meninggal pada saat itu. Akhirnya saya bilang, saya nggak kuat, saya mau tidur. Dan dengan keajaibannya, saya tidak tahu ya apakah ini benar-benar pertolongan Tuhan atau doa orang tua saya. Anak pang ini mempunyai ide yang menurut saya jahat tapi berhasil atau cemerlang. Yaitu dia memberikan obat-obatan yang mereka punya kepada saya. Dulu itu obat-obatan itu terkenal untuk membuat kebas juga. Selain bisa nge-fly dan bisa, maaf ya, mabuk gitu ya, itu juga bisa ngebuat jadi cukup kebas lah. Ditegakin lah paksa obat tersebut kepada saya nggak tahu itu obat apa, yang ngebuat saya tidur akhirnya. Saya merasa nyawa saya diselamatkan. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke rumah teman saya yang sepertinya dekat dari sini. Saya pesan Gojek, karena di sini sedang mabuk semuanya. Hal pertama yang dilihat oleh Bapak Gojek adalah seseorang dengan luka di mana-mana, terutama baju robek dan darah di mana-mana. Bingung, ini Mas Gazi ya? Saya naik, dan beliau bingung, mau dibawa kemana Mas? Ke rumah teman saya Pak, saya bilang. Di seperempat jalan, Bapak Gojek ini selalu melihat saya dari kaca spion gitu ya. Kayaknya saya masih batuk-batuk dan darah di mana-mana. Mungkin dengan kerendahan hatinya beliau bilang, apakah mau dibawa ke rumah sakit saja? Saya bilang, nggak perlu Pak, saya mau ke rumah teman saya aja. Selang lagi semenit, tanya lagi, Mas, Pak, ke rumah sakit aja ya? Enggak Pak, ke rumah teman saya aja, saya bilang. Alasan saya nggak mau ke rumah sakit karena saya nggak punya uang. Bener-bener nggak punya uang dan tidak punya jaminan apapun. Di momen ini yang ngebuat saya sadar. Akhirnya Gojeknya pun ngomong, nggak apa-apa Mas, pakai uang saya saja. Situ saya terdiam, saya menangis, dan merasa saya benar-benar orang yang paling hina di dunia ini. Bahkan seorang Bapak Gojek pun bisa-bisanya saya repotin. Ini orang itu tidak ada sangkut paut ya terhadap kebodohan yang saya lakuin di dunia ini. Tapi saya kenapa bisa ikut campurin masalah dia? Dia jadi menolongin saya. Saya di situ benar-benar menangis, benar-benar menangis kayak astagfirullahaladzim. Seorang Gojek aja menolongin saya. Akibat daripada kebodohan yang saya lakuin, orang tua sudah bersusah payah memberikan jerih payahnya untuk masa depan saya yang lebih baik, saya malah menjatuhkan berkali-kali. Jadi orang tua saya tuh ngangkat saya seperti ini, saya dari atas malah gini, jadi nggak ketemu. Gini, terus malah saya lebih kayak gini.
Udah nggak naik kelas, dimaafin, saya gini lagi dikeluarin. Udah dikeluarin, masuk kantor polisi. Masuk kantor polisi, cacat. Masuk ke rumah sakit. Apakah itu kebanggaan? Tidak, tidak. Cuman saya memberitahu itu adalah kemirisan yang akan Anda rasakan ketika Anda melakukan hal-hal yang saya lontarkan seperti ini. Itu bisa dibilang hampir setiap minggu itu membawa luka dan lebam atau darah ke rumah. Reaksi orang tua pada saat ngelihat saya terluka tentu kaget. Dari yang awalnya menangis, selalu nanya kenapa kejadiannya, sampai membentak, itu pasti pernah. Berulang-ulang kali saya pulang ke rumah dengan keadaan dan wangi minuman inti. Dan berkali-kali ayah saya menyambut saya dengan sejadah di ruangan tersebut dengan wangi-wangian bunga melati di tubuhnya. Hal itu yang membuat saya sedih sebenarnya bukan sambutannya, tapi adalah saat saya mengucap salam, tidak pernah salam saya tuh dibuang mentah-mentah. Salam saya selalu dijawab dan ayah saya selalu bilang untuk jangan lupa untuk sholat. Jangan lupa mandi, jangan tinggalin sholat subuh. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Betapa bodohnya diri saya. Terlena dalam keburukan yang tidak menyadari betapa teririsnya hati ayah saya setiap kali dia mengucap seperti itu. Tapi beliau tidak pernah sepatah kata pun ngusir saya dari rumah. Bahkan udah pasrah, mungkin hanya bisa berdoa, ya Allah, gimana caranya untuk membuat anak saya ini kembali ke jalanmu, gimana? Jadi dia merelakan dirinya dengan senang hati untuk setiap malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai detik ini mungkin doanya terkabulkan, alhamdulillah. Hal yang paling berat adalah meninggalkan pertemanan atau meninggalkan kebiasaan yang biasa saya lakuin sama teman-teman saya, yaitu hal buruk tersebut ya. Tapi nggak ada pilihan lain selain saya harus bisa ninggalin akar utamanya, yaitu bukan orangnya, tapi saya meninggalkan kebiasaan yang saya lakuin sama beliau. Nah, di sisi itu saya merasa cukup keras terhadap diri saya bahwa saya harus tahan diri untuk tidak kembali lagi ke habit yang dulu. Dan ujungnya saya kesepian. Saya tidak punya rekan untuk berbincang. Ketika saya berbincang ya saya harus kembali ke perbincangan yang dulu. Jadi saya bingung, saya harus berbagi ke siapa, sedangkan saya manusia butuh untuk berbagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengontak Kanjeng Ratu, yaitu Endang. Dan alhamdulillah diterima, dia mau menerima saya dengan keadaan saya yang sedang berjuang berubah, yang ngebuat saya semakin baik perubahannya. Salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya saat ini adalah memilih beliau. Yang tadinya hidup saya sudah mulai baik, tapi masih abu-abu, saya tidak punya hal untuk saya lakukan dalam transisi hidup saya, ternyata beliau hadir dengan membawa pelangi yang begitu banyak. Pertama kali yang saya lakuin untuk berubah itu adalah sebenarnya saya nggak tahu harus ngapain. Karena di momen itu juga saya menyadari, ternyata selama 27 tahun saya hidup, saya tidak memberikan dampak apapun terhadap lingkungan saya. Jangankan terhadap lingkungan, terhadap diri saya sendiri pun, saya bingung saya itu siapa sih? Saya mau ngapain sih? Lu mau ngapain sih? Lu kerjaan nggak ada, duit nggak punya, umur udah 27, muka jelek, kurus, mau apa? Nah, saya lampiasin hal itu semuanya kepada workout. Waktu itu di Gym Majapahit, jadi saya membuang kekesalan saya, membuang semua trauma-trauma di hidup saya dengan olahraga. Karena dengan olahraga dan workout di Gym Majapahit, itu saya ngerasa saya bisa marah dengan diri saya sendiri. Jadi saya hukum diri saya di olahraga atau workout angkat beban. Karena itu hal yang paling mudah dan waktunya pun bisa kapan aja. Karena kan waktu itu saya maaf ya, pengangguran, nggak punya apa-apa. Jadi saya ya ke Gym Majapahit tiap hari, pagi, siang, malam. Dan juga pada saat itu saya merasa tubuh saya sangat kurus, kecil, jelek lah ya. Jadi saya merasa, oh kalau orang-orang nge-gym tuh kayaknya bisa deh untuk semakin baik, semakin cakep lah gitu. Jadi saya ngerasa, coba deh saya workout. Waktu itu berat saya di 49 kg. Saya lihat ya di kalkulator indeks kalori, saya itu berat idealnya di antara 65 sampai 68 waktu itu. At least sampai segitu, tapi ternyata sulit. Dan yang terjadi adalah minum Evomas dengan pola tidur yang baik, dengan pola makan yang baik, itu dari 49 bisa berhasil sampai 60 sampai 65, lumayan. Tapi dengan catatan waktu itu saya nggak peduli ya, itu otot atau bukan, namun berhasil naik berat badan gitu.
saya menemukan hal yang tidak saya sangka-sangka. Jadi dengan saya aktif olahraga, aktif workout, terutama angkat beban, saya tiba-tiba jadi merasa, nanti kalau saya tidurnya terlalu malam, ototnya nggak tumbuh nih. Tidur deh. Aduh, tapi kalau saya minum alkohol, ntar jadi mengganggu metabolisme saya. Aduh, jangan minum deh. Aduh, saya kalau bangunnya siang, nggak bisa sarapan, nggak bisa bulking. Nah, pelan-pelan itu tiba-tiba, cara nggak sadar, ngebentuk habit baru di keseharian saya. Kok sekarang saya jadi tidur cepet ya? Kok sekarang saya jadi bisa makan bagus ya? Yang tadinya nggak disengaja, ngebentuk habit, dan ternyata malah ngebantu saya ke hal yang positif lagi, snowballing terus. Nah itu jadi akhirnya ada satu hal positif di umur saya yang 27 yang bisa saya lakuin, yaitu olahraga. Pertama kali saya ngonten itu di tahun 2023. Itu karena dorongan Kanjeng Ratu, yaitu Endang. Dia bilang, kamu kan sering buat konten di story Instagram kalau nge-gym. Kenapa nggak buat kontennya di Reels Instagram aja? Kan sama aja. Siapa tahu nanti dari Reels kamu banyak orang yang juga suka. Nah, mulailah iseng-iseng ngebuat konten yang mungkin awalnya cuma kayak tutorial biasa. Lama-lama karena terbiasa, mulai menemukan karakter atau pesona dan ciri khas. Nama Bapak Majapahit itu hadir nih sebenarnya baru sedikit yang tahu ya. Jadi awalnya tuh nama Bapak Majapahit itu tercetus sebenarnya dari follower saya sendiri. Yaitu karena saya awal nge-gymnya itu mulainya di Gym Majapahit. Gym Majapahit itu adalah gym rumahan atau gym yang tidak sebagus gym-gym konvensional ya. Namun tetap bisa digunakan walaupun alat-alatnya tuh sudah mohon maaf banyak berkarat. Mungkin ada juga yang membuat dari semen dan batu-batu. That's why makanya disebut Gym Majapahit. Nah di Gym Majapahit itu sangat identik dengan adanya senior atau bapak-bapak yang memang gemar membantu anak-anak muda atau anak-anak yang baru nge-gym. Nah, makanya disebut Bapak Majapahit. Kebetulan konten saya tahun 2023 itu mendefinisikan atau mempresentasikan bagaimana sih Bapak Majapahit itu kalau memberitahu para pemula. Nah, akhirnya para followers dengan sendirinya manggil saya sebagai Bapak Majapahit atau Paduka Majapahit seperti itu. Tanggung jawab moral seorang yang dikenal sebagai Bapak Majapahit tentu sangat besar sekali gitu. Dan saya merasa inilah salah satu indahnya rencana Allah. Jadi silakan Anda jadi Bapak Majapahit biar Anda nggak bisa balik lagi ke kehidupan yang lama. Dan saya ngerasa tidak terbebani karena alhamdulillah saya belajar untuk jujur. Saya berusaha untuk menunjukkan sejatinya diri saya seperti apa di konten saya maupun di keseharian saya. That's why saya selalu sangat berhati-hati ketika menyampaikan masa lalu saya yang buruk, yang keji, dan yang tidak patut dicontoh. Penyesalan terhadap masa lalu sudah pasti ada. Mungkin lebih daripada penyesalan ya, tapi adalah membawa pemikiran saya menjadi, gue kenapa dulu kayak gitu ya? Saya kenapa dulu ngelakuin ini? Saya dulu bodoh banget ya. Nyesel udah pasti sangat amat nyesel banget. Sampai detik ini pun bahkan masih ada orang-orang yang memang di masa lalu saya mungkin pernah saya sakiti atau pernah berkecimpung bersama saya, itu melihat saya sekarang, ya lu yang dulu. Mau dia ngeliat saya sekarang Bapak Majapahit, dia nggak peduli. Saya yakin itu. Orang mikirnya tuh, ya itu mau bangges. Alah dia Pak Bapak Majapahit paling cuma branding doang. Dan saya terima itu. Dari konten, alhamdulillah yang pertama sudah bisa meraih kenyamanan di diri saya, sudah bisa meraih jati diri saya yang sebenarnya, sudah bisa menggunakan energi saya yang tadinya untuk keburukan nih, bisa saya salurkan dengan maksimal menjadi kebaikan. Saya berubah ini bukan cuma berubah, tapi saya memang sudah meninggalkan kehidupan saya di masa lalu. Sulit nggak sih untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari orang terdekat keluarga? Sangat sulit. Itu dia 15 tahun yang saya beri, gimana mungkin saya cuma sebulan olahraga, keluarga saya lupa atau tidak trauma. Nah itu walaupun pelan-pelan tapi saya memupuk kepercayaan keluarga saya kembali. Dan untuk pencapaian secara finansial mungkin alhamdulillah yang tadinya saya tuh beli susu harus nabung dulu, makan makanan protein tuh harus sedikit-sedikit, beli telur sehari cuma 1. Nah sekarang ini bisa dibilang alhamdulillah sudah lebih dari cukup untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah juga sudah mulai membenahi urusan-urusan di rumah, lagi nabung terus untuk ngebahagiain orang tua saya. Untuk diri saya sendiri 15 tahun ke belakang. Gezi, jangan pernah berhenti untuk berjuang menjadi lebih baik
Jangan pernah berhenti bernafas. Jika kamu ingin menghentikan nafasmu pada saat itu, teruslah bernafas. Masih banyak tanggung jawabmu yang belum kamu selesaikan. Masih banyak hal-hal yang harus kamu urus. Kamu masih harus membahagiakan orang tuamu. Masih banyak orang-orang di dunia ini yang kamu rugikan dan harus kamu tanggung jawab. Kelak suatu saat nanti, kamu akan mengedukasi ratusan ribu orang. Dan kelak suatu saat nanti, kamu harus percaya bahwa kamu akan menjadi Bapak Majapahit. Saya sudah berani berubah. Kamu kapan? Evelyn, that's my evolution.